Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok pertama akan menjelaskan tumbuhan monokotil bagian batang. Next. Anggota kelompok kami yang pertama Rizky Mauludia dengan NIM akhir 131, Ana Farifana dengan NIM akhir 132, Prayogi Gali dengan NIM akhir 133, Hafizatul Kaulan dengan NIM akhir 134, Milanda Oktaviana dengan NIM akhir 135, Vinditia Hari dengan NIM akhir 136, Anik Saidatul dengan NIM akhir 137, Siti Kilia Putri Saheri dengan NIM akhir 138, Nur Lailiani dengan NIM akhir 139. Next. Untuk yang pertama, pengertian tumbuhan monokotil. Tumbuhan biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan memiliki berbagai nama seperti Monocotyledoneae, Liliopsida, dan Liliidae. Kelompok tumbuhan ini merupakan tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku industri, perumahan, dekorasi, pakaian, media penulisan, zat pewarna, dan lain sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki satu kotiledon yang mana kotiledon merupakan bagian penting dari embrio yang dijumpai di dalam benih. Setelah bagian tulang daun sejajar atau juga melengkung, serta berkas pengangkut yang tersebar, bunga yang terdiri dari 3 atau juga kelipatannya. Sehingga tumbuhan monokotil bisa memiliki 3, 6, atau juga 9 kelopak dengan sistem akar serabut yang hampir semua bagiannya bersentuhan dengan tanah seperti batang. Next. Terdapat sekitar 50.000 sehingga 60.000 jenis tumbuhan monokotil, seperti Orchidaceae atau suku anggrek-anggrekan, adalah suku yang memiliki anggota terbesar dalam dunia tumbuhan berbunga. Dengan 20.000 jenis, tumbuhan monokotil sendiri memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Berikut beberapa di antaranya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu memiliki biji berkeping satu atau tunggal, lalu memiliki kambium yang terletak di antara floem dan xilem. Terdapat berkas vaskular, yaitu pembuluh angkut pada bagian batang yang bertipe kolateral tertutup atau di antara xilem dan floem tidak berkambium. Lalu xilem dan floem letaknya tersebar dan tidak teratur. Di bagian batang dan akar tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak akan tumbuh membesar. Akan tetapi ada juga tumbuhan monokotil yang berkambium seperti misalnya Agave sisalana. Yang selanjutnya berakar serabut, lalu pada bagian ujung akar dilindungi oleh Coleorhiza sedangkan ujung batangnya dilindungi oleh Coleoptil. Secara umum, monokotil berdaun tunggal kecuali jenis tanaman palem. Secara umum, monokotil berurat daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Selanjutnya, bagian daun terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatan 3. Selanjutnya, pada umumnya di bagian batang tidak bercabang, terdapat rambut-rambut halus, dan ruas-ruas pada batang terlihat jelas. Selanjutnya, secara umum, berdaun tunggal kecuali pada kelompok tumbuhan pada urat daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Kemudian untuk contoh tumbuhan monokotil, yang pertama ada jagung atau Zemis sp, ada padi atau Oryza sativa, ada sawit, Elais guinesis, pohon pisang, Musca paradisiaca, pohon kelapa, Cocos nucifera, tanaman tebu, Saccharum sp, jahe, Zingiber officinale,
bunga anggrek, Orchidaceae, kemudian ada buah kurma atau Phoenix dactylifera, ada timun, Timonius sericus, ada enau, Arenga pinnata, dan ada vanili atau Vanilli planifolia. Yang selanjutnya adalah struktur batang tumbuhan monokotil. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar dari batang yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di dalam batang. Epidermis tumbuhan monokotil memiliki dinding sel yang tebal. Yang kedua adalah xilem, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, floem, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, jaringan dasar atau parenkim, tempat berlangsungnya aktivitas penting di tumbuhan, seperti respirasi, fotosintesis, sekresi, ekskresi, dan penyimpanan. Yang kelima, ada ikatan pembuluh. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kelompok kami tentang tumbuhan dikotil bagian batang. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Adisti Nur Afni Winaya dengan NIM akhir 140, Ananda Rahma Akila dengan NIM akhir 141, Wahyuni Dwi Putri Raharno dengan NIM akhir 142, Sukratus Sopida dengan NIM akhir 144, Agustina Sekar Putri dengan NIM akhir 145, Vita Yunia Mustika Sari, NIM akhir 146, Nadibah Wilda Rozia dengan NIM akhir 148, Nur Afralia Rista, NIM akhir 149, dan Muhammad Rizal Priyato, NIM akhir 147. Pengertian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji, oleh karenanya sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi 2 bagian. Pengertian batang dikotil. Batang ialah bagian dari tumbuhan yang ada di permukaan tanah yang fungsinya sebagai tempat tumbuhan, daun, dan sarana lintasan air, mineral, serta makanan. Di bagian ujung batang dan daunnya disebut juga kuncup terminal, sedangkan kuncup ketiak disebut dengan kuncup aksilar. Tumbuhan yang berkayu biasanya berbatang keras, tebal, dan panjang. Permukaan batang yang tua akan terasa kasar dan terdapat lentisel di bagian-bagian tertentu. Lentisel ini fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas pada tumbuhan. Dikotil, 1. Mempunyai biji berlembaga berjumlah 2, daun lembaga. 2. Ketika berkecambah, biji tanaman ini akan membelah menjadi 2. 3. Mempunyai akar tunggang dan berkambium. 4. Bagian ujung akar tidak memiliki pelindung. 5. Batang dikotil bercabang jelas dan berkambium sehingga cepat besar. 6. Daun tunggal dan majemuk dengan tulang daun menyirip atau menjari. 7. Bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Selanjutnya ada struktur tumbuhan bagian batang dikotil. Yang pertama ada epidermis sebagai lapisan pelindung dari ancaman infeksi patogen atau mekanik. Yang kedua ada stele atau silinder pusat untuk memberi kekuatan pada batang yang terdiri atas kambium dan jaringan pengangkut. Yang ketiga ada ampulur
sebagai acuan dalam mengukur umur dari tumbuhan tersebut. Yang keempat, ada kambium pembuluh vaskular atau vaskular kambium. Dibagi menjadi dua, ada kambium intravasikular atau kambium vasikuler, dan yang kedua ada kambium intervasikuler. Untuk kambium vasikuler, fungsinya adalah jika ke arah luar akan membentuk floem sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Sedangkan kambium intervasikuler fungsinya adalah untuk membentuk jari-jari empelur. Lalu selanjutnya ada floem, jaringan pengangkut fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan yang berada di luar kambium. Lalu ada kambium gabus, fungsinya untuk mengendalikan masuknya air serta mencegah adanya serangan hama. Selanjutnya ada korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada xilem. Xilem membawa air dan mineral untuk membantu proses pertumbuhan metabolisme lainnya. Untuk contoh tanaman dikotil ada singkong, kentang, cabai merah, kacang tanah, dan anggur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas teori botani dengan topik tumbuhan monokotil bagian akar. Dengan anggota kelompok, yang pertama Kurotul Aini dengan NIM akhir 150, Vina Triana dengan NIM akhir 151, Robiatus Syakila dengan NIM akhir 152, Vanessa Oscar dengan NIM akhir 154, Etna Sisilia dengan NIM akhir 155, Rofikoh Wulandari dengan NIM akhir 156, Rindang Arifani dengan NIM akhir 158, Wahyu Dwi dengan NIM akhir 159, dan Ridho Prasetyo dengan NIM akhir 160. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Pengertian, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contoh tumbuhan monokotil adalah jagung, bambu, padi, kangkung, rumput tegi, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, hingga pacing. Kemudian ada ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu. Kemudian tidak membelah saat berkecambah. Lalu akarnya serabut, kemudian daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Selanjutnya, batangnya tidak bercabang dan beruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil, dan terakhir sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari berjumlah 3 buah. Struktur akar tumbuhan monokotil. Struktur akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sama. Terdiri atas lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Namun demikian, khusus pada struktur akar monokotil terdapat perbedaan. Di antaranya, 1. Endodermis pada akar tumbuhan monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. 2. Xilem dan flung tidak tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil. Hal ini disebabkan karena antara xilem dan flung tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Yang ketiga, xilem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Hal ini menyebabkan jalur-jalur xilem tidak berbentuk binang, tetapi membentuk satu ikatan dengan lainnya. Sistem perakaran sama dengan serabut. Kalitranya berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas. Resikel terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal, hanya membentuk cabang akar. Xilem dan floem letaknya berselang-seling. Empelur terletak pada pusat akar, empelurnya luas. Kambium
Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tumbuhan dikotil akar. Perkenalkan, dari kelompok kami yaitu ada Sajidah Najwa, NIM 169, yaitu saya sendiri, Sita Afika Wulandari, NIM 161, Lutfia Restu Fitri, NIM 162, Hafizul Aswad, NIM 163, Rizka Anjani, NIM 164, Ratih Rizki, NIM 165, Jihan Elvira, NIM 166, Iza Alwi, NIM 167, Rifda Widya Stuti, NIM 168, Reza Safitri, NIM 170. Tumbuhan dikotil akar. Yang pertama ada penjelasan, tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut dengan karpe. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil. Yang pertama memiliki biji berkeping dua, yang kedua membelah saat berkecambah, yang ketiga akar tunggang, yang keempat memiliki batang bercabang, yang kelima tulang daun oval atau berjari. Yang keenam tidak memiliki tudung akar, yang ketujuh batang berkambium, yang kedelapan akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, kesembilan memiliki xilem dan flum, 10 bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Struktur A. Epidermis atau eksodermis, yaitu bagian terluar akar, jalur masuk air dan garam mineral. B. Korteks, daerah di sebelah dalam epidermis, cadangan makanan. C. Endodermis, lapisan sebelah dalam korteks dan di luar, perisekel, mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh, menyimpan zat makanan.